Teknokra, kembali lagi bersama aku, Bintang Rahmajani, di segmen Santuy Kuy. Kali ini kita bakal bahas podcast dengan tema Fear of Missing Out atau FOMO di dunia politik. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Fuad Abdul Ghani selaku dosen dari FISIP Unila. Halo Bapak, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik Pak, nah jadi kan seperti yang kita ketahui ya Pak, belakangan ini kalau banyak banget nih Pak tagar-tagar yang jelasin kalau Indonesia gelap lah, terus udah kayak gitu RUU TNI yang terbaru-baru ini, terus udah kayak gitu ada yang IHSG yang sempat anjlok gitu seperti bekukan. Nah, dari adanya fenomena-fenomena ini memunculkan banyaknya dari mahasiswa itu yang ikut-ikutan nih Pak di media sosial, ikut meramaikan melalui tagar, komentar, ataupun dari kayak media-media sosial lain lah, mereka buat konten yang isinya satir dengan pemerintah. Nah, cuman Pak, penglihatan saya, terutama saya sebagai mahasiswa tuh Pak, dari teman-teman mahasiswa juga itu banyak yang mereka tuh nggak paham Pak sebenarnya dengan apa yang sedang dibahas gitu. Cuman mereka pengen aja nih supaya nggak ketinggalan gitu dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi kayak kalau ngeliat temennya naikin tagar Indonesia gelap, wah gue harus naikin gitu biar nggak ketinggalan gitu. Nah, dari Pak Fuad sendiri itu pandangannya gimana Pak terhadap mahasiswa yang seperti itu? Oke. Ya, sip. Namanya juga konteksnya sekarang di aktivitas di media sosial itu lumrah ya sehari-hari ya, apalagi buat generasi yang mahasiswa sekarang Gen Z kan gitu ya. Kalau pada dasarnya sih saya namanya di sana kan sarana orang berbicara ya, nyampein apapun, dan itu kan juga kepemilikan akun di medsos itu kan akun personal ya, pribadi, nggak ada problem sih, maksudnya orang bisa bicara apapun gitu ya, selama itu maksudnya dalam koridor misalnya pembicaraannya tidak memantik huru hara dan lain-lain gitu, jadi kebebasan berbicara lah pada intinya ya. Nah, termasuk kalau misalnya mau ikut-ikutan nimbrung misalnya punya komentar terhadap situasi sosial politik itu ya sah-sah aja. Cuma saya agak tergelitik sebenarnya sama istilah FOMO-nya itu ya, fear of missing out gitu ya. Jadi di satu sisi kan memang ketika media sosial itu sangat efektif banget untuk kecepatan ya menyampaikan informasi, meskipun kalau tingkat kedalaman informasinya kan agak bisa dipertanyakan gitu ya. Tapi orang cepet lah update terhadap sesuatu berita gitu ya. Nah, cuman karena sifatnya cepat dan selalu mungkin berganti-ganti, itu jadi sebagai suatu gejala ya cukup, kalau saya di pandangan saya agak ganjil gitu ya istilah fear of missing out. Maksudnya tuh berarti orang itu mau berkomentar terhadap suatu keadaan itu karena basisnya kata takut gitu ya. Iya, benar-benar. Kan fear of missing out itu kata kuncinya kan fear ya, takut gitu. Jadi takut untuk hilang dari keramaian gitu misalnya. Masa melakukan sesuatu karena dasarnya takut, sebetulnya aneh gitu ya. Misalnya ya kuliah karena takut dimarahin orang tua gitu, misalnya ikut diskusi pojok FISIP gitu karena takut sama senior gitu, kan aneh. Meskipun ikut diskusinya bagus tapi karena dasarnya takut kan aneh gitu. Nah, ya di sisi lain bisa dibilang ikut-ikutan gitu ya. Cuma sebagai jendela atau pembuka untuk orang atau anak muda masuk ke satu isu politik bagus. Tapi kalau sekedar katakanlah asbun ya, kalau istilah lama asal bunyi aja juga sayang. Akan lebih baik kan kalau orang terus kemudian tergerak lebih jauh untuk mempelajari isunya, mempelajari misalnya masalahnya apa yang sedang terjadi. Nah, dan kalau untuk masuk ke tahap belajar itu mungkin kan sekedar meramaikan komentar di medsos saja nggak cukup gitu ya, perlu ada aktivitas yang lebih gitu. Tapi Pak, kan misalnya ya Pak, dia udah coba untuk ikut meramaikan gitu kan ya Pak, dari tagar-tagar. Cuman ada satu hal nih yang bikin saya geli. Saya waktu itu pernah ngebuka Instagram yang waktu lagi rame-ramenya demo RUU TNI gitu Pak. Nah,
yang bikin saya ketawa adalah satu konten di mana dia tuh menyuarakan RUU TNI tapi nggak tepat sasaran. Jadi gini, kan seharusnya kalau kita demo kita harus tahu nih apa saja sih tuntutannya. Cuman yang lebih lucu dia cuman bawa plang, dia maju-maju ke depan, sekalinya ditanya, oh ini kamu demo tentang apa? Dia cuman ketawa gitu loh Pak. Terus sasaran itu ya nggak tepat gitu. Jadi pandangan masyarakat tuh kan akan menganggap kalau mahasiswa sekarang demo ikut-ikutan gitu kan. Ya. Jadi dengan adanya apa sih namanya kata FOMO gitu kan Pak, dengan keadaan Indonesia sekarang ini, kalau dari Bapak itu gimana sih Pak? Maksudnya kayak untuk contoh mahasiswa yang seperti tadi gitu, untuk kita menghilangkan gitu. Soalnya kan mereka ganggu banget tuh Pak, membuat apa ya? Jadi mengeneralisir orang-orang, mengeneralisir itu kalau mahasiswa cuma ikut-ikutan gitu. Padahal mungkin itu pas sampel case-nya aja gitu. Iya, benar Pak. Iya. Ya itu kalau misalnya namanya juga kalau misalnya demonstrasi itu kan harus dilihat sebagai satu ya aktivitas massa kerumunan ya. Itu kan orang tertarik karena mau menyuarakan sesuatu atas banyak isu, dan susah kalau kita mau misalnya nilai apakah misalnya semua orang harus pasti gitu ya udah paham dalam satu level yang sama ya terhadap permasalahan di demonstrasi itu, karena tiap orang juga tiap individu atau kelompok datang dari latar belakang pengetahuan, latar belakang pengalaman yang beda-beda gitu ya. Ya mungkin kalau saya melihatnya itu kasuistik aja ya, ketika ada orang yang ikut demo tapi ternyata nggak paham gitu. It's okay, tapi itu bukan berarti bahwa demonstrasinya itu sendiri secara fenomenanya gitu ya, itu sebagai sesuatu yang terjadi karena basisnya ikut-ikutan semata gitu. Enggak juga ya, kalau kita misalnya lihat di sudut pandang yang lebih luas gitu kan, di atau generasi muda sekarang ya, mahasiswa ya, dari 2019 lah terutama kalau saya lihatin ya, itu mereka hidup dalam rangkaian demonstrasi jalanan yang cukup frekuensinya rapat loh, dari mulai penolakan terhadap Omnibus Law ya, terus kemudian ya sampai yang terakhir mungkin RUU TNI itu rapat gitu ya, dan itu juga terjadi di situasi, maksudnya ketika secara nasional ya, ekonomi kan sedang nggak bagus juga, misalnya soal kesempatan kerja gitu habis lulus gitu. Generasi sekarang kan ngalamin situasi yang lebih sulit daripada generasi sebelumnya ya sekarang misalnya 2 tahun terakhir aja kita lihat di sektor manufaktur kan ngedrop ya, banyak kerja di PHK, terus industri perkembangan manufaktur nggak oke, jadi nggak ada orang, lebih banyak juga nggak pasti kerja, mungkin bisa kerja tapi lebih cepat juga enggak, kerja lebih fleksibel gitu sekarang ya, jarang sekarang kerja langsung permanen kan. Jadi paling kontrak setahun 2 tahun nganggur, nanti kontrak lagi berlanjut, serba tidak pasti lah ya. Nah kalau dilihat lanskap umumnya itu situasi orang untuk misalnya mulai berpikir bahwa kok kehidupan susah dan kok misalnya banyak kebijakan ini bermasalah, itu lebih make sense gitu buat saya kalau dari perspektif orang awam ya. Karena ya misalnya ini aja, kita kok ada pemerintah, ada kebijakan, tapi kok kesempatan saya untuk dapat pekerjaan yang layak kok lebih susah ya, atau untuk harga bahan pangan pokok aja misalnya sembako, kok misalnya harga pangan kecenderungannya naik terus ya, gitu ya, harga beras gitu misalnya dan lain-lain. Nah itu kan situasi ekonomi kayak gitu kan secara psikologis juga jadi ngasih landasan ya buat orang-orang untuk bisa makin mempertanyakan sebetulnya kita dengan berbagai kebijakan mau digiring ke arah yang mana sih. Belum dengan misalnya berbagai macam kekisruhan kan, yaitu terakhir misalnya UU TNI aja ya, pengesahan UU TNI itu kan juga prosesnya yang sangat cepat gitu ya, sementara ada rancangan undang-undang lain misalnya masyarakat adat atau pekerja rumah tangga sudah lama nggak kunjung gol gitu ya.
Nah, itu memang sebagai satu masalah ya, itu memang masalah gitu ya. Mm. Nah, tapi gimana caranya satu isu atau permasalahan itu kemudian menarik minat orang-orang, itu kan bisa jadi banyak sekali cara ya. Mungkin aja mahasiswa yang tadi kamu temui saat di usianya dia pas Mm. RUU TNI, mungkin dia belum punya kedalaman pengetahuan apa-apa soal isunya, karena Mm. mungkin di sini pengalaman pertamanya. Oh iya. Tapi siapa yang tahu kalau misalnya 4 tahun kemudian setelah peristiwa itu, dia kemudian membuka, dia bikin klub diskusi gitu, misalnya diskusi politik sama teman-temannya, Mm. terus kemudian 4 tahun kemudian dia jadi lebih paham gitu soal analisis politik, soal misalnya kebijakan ekonomi dan lain-lain, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau dari Bapak sendiri tuh FOMO ini adalah sisi dampak positifnya gitu ya Pak? Ya, ya bisa, ya, satu sisi gitu ya, bisa ada itunya. Benar-benar. Cuman Pak, kan FOMO ini kayaknya kalau di zaman-zaman sekarang ini udah suatu hal yang apa ya, bahasa ini kayak kita sering banget temu-temuin gitu kan Pak. Nah cuman sayangnya Pak, dari kebanyakan FOMO yang seperti Bapak bilang, walaupun kita memiliki sisi positif sebagai gerbang kaum muda-mudi ini supaya apa ya, lebih melek gitu kan akan keadaan politik. Cuman sayangnya di era media sosial sekarang yang benar-benar serba cepat lah ya Pak ya, kayak ada yang ngomong lebih cepat jari ngetik daripada Nah, otak berpikir iya, gitu iya, kan iya, Pak. iya, iya, betul. Dan sayangnya media sosial ini nih gak hanya targetnya tuh ke mahasiswa-mahasiswa, tapi ke apa sih, anak-anak yang masih Oh SMP, iya, iya. masih SMA gitu, ikut kena gitu Pak. Dan saya pernah ngeliat gitu Pak, anak SD gitu ya, yang masih belum punya apa ya bahasanya, hak pilih, masih belum ngerti lah dengan kondisi politik sekarang ini, tapi mereka tuh ikut mengecam gitu. Kenapa? Iya, iya. Ya karena dari tontonan mereka gitu kan, rame gitu FYP yang mereka Oke. tonton, mereka lihat wah seru nih, rame gitu. Nah kalau dari Pak Fuad sendiri sebagai seorang dosen sosiologi itu gimana Pak? Ya, itu di satu sisi bisa dilihat sebagai ini ya, efek efek bablasnya karena pola komunikasi di basisnya digital sekarang ya, media sosial ya. Itu kan sangat sulit dikontrol ya, Benar, gitu. benar, benar. Orang dengan apa? Dengan keleluasaan akses gitu ya, individu terhadap media sosial, ada berbagai macam platformnya, ada algoritmanya gitu ya bekerja. Itu kan itu satu ruang yang kontrol tuh sulit ya, kayak gitu kan. Meskipun mungkin bisa ya di aspek-aspek tertentu, misalnya dengan kayak di beberapa negara kan ada tuh beberapa kanal media sosial, mungkin misalnya di Cina ya, platform media sosial tertentu itu di ban gitu ya, Oh iya, karena benar-benar, kebijakan benar. negaranya kan. Iya, iya. Tapi kalaupun kayak gitu, orang mungkin kan cari bikin platform lain supaya bisa komunikasi ya. Itu satu fakta yang harus kita hadapi di era digital ini sih gitu. Tapi kalau berkomentar lebih spesifik soal sisi politis dari mahasiswa ya, generasi sekarang, perbedaannya mungkin dilihat bukan di aktivitas digitalnya gitu ya, tapi mungkin di luar ranah aktivitas berkomunikasi digital itu. Misalnya soal ini kayak kalau soal wawasan politik gitu ya, dan misalnya kaitannya dengan gerakan mahasiswa. Kalau di tahun 90 atau mungkin 80, sebelum 98 lah ya, katakanlah kalau kita ngeliat peristiwa reformasi 98 itu sebagai salah satu buah dari gerakan mahasiswa ya yang masif gitu untuk bisa melengsarkan Soeharto dan Orde Baru gitu ya. Itu kan bibit-bibitnya kan tidak terjadi 1-2 tahun sebelum 98, tapi udah mundur jauh ke belakang di tahun 80, bahkan sejak misalnya akhir 70-an ya. Setelah peristiwa Malari tahun 1974, malapetaka 15 Januari, itu kan demonstrasi yang salah satunya juga ada elemen mahasiswa di situ ya, menolak soal modal asing Cina. Itu kan negara mulai berpikir untuk caranya gimana mengontrol populasi anak muda ini ya, terutama mahasiswa gitu ya, terkait dengan aktivitas politik mereka. Salah satunya kan lewat kebijakan normalisasi kehidupan kampus ya, yang KKBKK.
udahlah belajar aja nggak usah ikut Iya. beraspirasi politik dan lain-lain gitu ya. Jadi itu upaya negara mengontrol. Nah tapi meskipun ada seperti itu kebijakan itu eh, keinginan anak-anak muda mahasiswa untuk belajar tahu situasi politik kan itu nggak bisa dibendung gitu ya. Iya. Nah waktu itu menjamur, maksudnya sarananya adalah dengan lewat klub-klub belajar atau studi klub yang sifatnya underground kan, bawah tanah. Iya. Satu kelompok mahasiswa bikin satu klub baca, misalnya klub baca buku Pramudia Anantatur gitu ya, yang pada waktu itu jadi karya yang dilarang untuk beredar ya, nggak boleh. Jadi kemudian dibaca, dipelajari gitu ya Iya, secara underground. Nah, yang mana kelompok-kelompok kayak gitu kan nggak satu dua, tapi di banyak tempat di dalam satu kota, mungkin di kota-kota lain juga ada. Lama-kelamaan terus kemudian mereka berjejaring ya, klub-klub belajar, klub-klub diskusi yang underground ini, sampai kemudian bikin satu aktivitas yang keluar dari aktivitas klubnya, misalnya bagi kelompok mahasiswa yang punya perhatian terhadap atau keprihatinan terhadap masalah kemiskinan di pedesaan dan petani, itu mereka kemudian bergerak untuk ke desa gitu ya, ketemu petani, ngobrol, tahu permasalahan pedesaan, terus membuat sesuatu gitu. Jadi dari tadinya adalah satu aktivitas membaca, belajar, berkembang jadi aktivitas aksi gitu kan, mengorganisir, bikin serikat, bikin perkumpulan, bikin aktivitas, dan kemudian menyuarakan pendapat di secara publik gitu ya, bikin demo misalnya dengan petani gitu ya, menolak kebijakan pembangunan ABCD dan lain-lain terhubung. Jadi ceritanya kan panjang ya, tapi basisnya adalah banyaknya kelompok-kelompok belajar gitu ya. Jadi pada mulanya kan adalah para pembaca gitu, Iya. para pembelajar. Itu kan sama aja pola kayak gitu seperti para pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain-lain. Mereka kan di masa mudanya sebagai orang yang privilege bisa punya kesempatan kuliah ya di masyarakat Indonesia pada waktu itu kan sayang segelintir banget yang bisa kuliah. Ya aktivitasnya mereka ya di study club itu, dekat dengan buku, belajar pemikiran dari luar, ABCD dan lain-lain. Nah, yang saya perhatikan di mahasiswa sekarang, terutama di Bandar Lampung ya, begitu pengamatannya, itu gejala studi club gitu, itu nggak kelihatan gitu. Kelompok belajar tuh di mahasiswa, yang salah satunya tercermin ketika misalnya konsolidasi kalau mau demonstrasi. Oh iya iya. Jadi ketika konsolidasi demonstrasi itu kan pasti ada masalah tuh. Misalnya masalahnya adalah militerisme gitu ya. Tapi kok pas ketika kumpul konsol nggak ada papan tulis, nggak ada yang mulai membedah mind mapping gitu ya. Permasalahan terus diskusi, orang pegang kertas, pegang buku, pegang pena, saling tukar pendapat, kok nggak terjadi kayak gitu. Yang terjadi adalah langsung loncat ke misalnya tuntutannya apa dan lain-lain gitu. Maksudnya saya nggak dalam beberapa kali pengamatan kok sifat membedah masalahnya tuh nggak kelihatan gitu ya. Nah mungkin itu juga saya nggak tahu ya di luar yang konsolidasi itu apakah masing-masing kelompok itu belajar dulu apa enggak gitu ya. Tapi itu kok absen rasanya, dan itu di sisi lain juga kalau misalnya kita lihat di kampus aktivitas diskusi yang secara diskusi rutin ya mahasiswa, diskusi entah di taman lah, di pojokan mana di kampus itu kan jarang. Ngebahas apa ngebahas entah itu ngebahas soal isu politik terkini atau membahas masalah filsafat cinta gitu ya misalnya. Kan apa aja ya, sebagai mahasiswa bisa interest apa aja gitu ya. Itu kok jarang gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang ngasah olah pikir gitu, terus berwacana itu tuh nggak terbangun gitu di konteks Bandar Lampung. Jadinya kalau kemudian misalnya ada yang kamu sebut tadi itu FOMO ya, tiba-tiba pas ada rame isu politik komentar banyak gitu ya. Ya medsos juga kan orang kalau mau komentari nggak bisa panjang-panjang ya, mau komentar pendek, orang nggak bisa langsung
mengutarakan analisis politiknya kan, itu kan nggak mungkin juga gitu. Iya, benar-benar. Itu semua sesuatu di medsos itu yang serba tipis-tipis ya permukaan gitu kan. Jadi ya mungkin aja banyak yang tidak masuk kepada akar masalah secara mendalam gitu, karena di sisi lain juga kultur belajarnya nggak kelihatan kalau di konteks Bandar Lampung gitu. Kurang kelihatan. Tapi memang sih Pak, kalau yang Bapak bilang kayak aksi konsolidasi, karena saya kan memang pernah juga gitu loh ngelihat beberapa konsolidasi, memang lebih ke kumpul nongkrong daripada konsolidasi sih Pak. Karena memang benar-benar ya cuman datang, kumpul, rame, tuntutan ini, terus nentuin titik kumpul di mana, berangkat, itu memang nggak ada kayak bedah-bedah masalah. Ya itu mungkin kayak mereka lihat di sosmed gitu ya Pak ya, mungkin ini kan kita cuman menganalisis gitu kan, mungkin mereka lihat di sosmed rame terus kayak wah universitas lain nemo nih, masa kita ketinggalan gitu kan, biar universitas kita juga ketahuan nih kalau kita gini. Jadi mungkin itulah sih Pak, mungkin pengaruh negatif, bisa dibilang pengaruh negatif dari FOMO itu lah ya Pak. Terus saya juga pernah nih Pak, mungkin bisa dibilang nih juga pengaruh negatif dari FOMO juga Pak, selain dari mereka yang konsolidasi kayak nggak ada apa ya buat main mapping, nggak ada yang megang tulisan, itu adalah ketika mau demo kan gimana ya Pak, budaya ngaret di Indonesia itu memang seperti apa ya, sudah terbiasa gitu. Bahkan saya lebih percaya Hitler lahir di Bandung daripada teman saya bilang OTW Pak, bener, karena emang budaya kayak gitu tuh kayak udah mengakar gitu. Cuma kan ini masalahnya di demo gitu ya Pak ya. Jadi saya pernah dapat kabar gitu kalau misalnya ini ada demo start mulai jam 10 atau jam 8 gitu kan Pak, tapi sampai jam 2 siang itu masih sepi Pak. Jadi Tapi demonya jadi, cuman si polisi ini yang jaga tuh udah berasa keprank gitu loh. Mereka udah siap-siap, ternyata yang demo dateng ngaret gitu kan. Ya mungkin itu salah satu dampak negatif dari FOMO, yang orang-orang cuman pengen ikut-ikutan aja nih, bikin instastory kayak posting, gue demo nih gitu, bilang gitu. Ya mungkin itu sih dampak negatif dari demo yang apa, membuat mahasiswa tuh makin tercoreng lah Pak. Kayak akhirnya orang-orang akan bilang kayak lu mahasiswa demo cuman FOMO doang, cuman ikut-ikutan, mending lu belajar, demo cuman pengen cabut kelas gitu. Mungkin itu sih Pak. Cuman saya penasaran nih Pak, dari tadi kan dampak negatif dari FOMO ini lumayan besar kita bahas-bahas juga Pak. Terus ada dampak positif dari FOMO juga kan, tadi yang Bapak sempat singgung tentang sebagai gerbang. Itu boleh nggak Pak dijelasin lebih detail lagi gitu sebagai dampak positif dari adanya efek FOMO ini di kalangan kita mahasiswa gitu? Iya. Kalau saya ngeliatnya gini, dari misalnya ada kumpulan mahasiswa yang konsolidasi ya, pasti akan selalu ada mungkin ada orang yang datang karena diajak atau ikut, tapi pasti ada juga yang belajar lebih jauh gitu daripada yang lain gitu ya. Biasanya selalu seperti itu. Nah, ketika memposisikan efek FOMO sebagai gerbang, daya tarik lah ya orang untuk misalnya masuk ke satu isu politik gitu ya, harus direspon gitu. Nah, diresponnya dengan apa? Barangkali mahasiswa-mahasiswa yang lebih punya kesadaran untuk misalnya belajar lebih rutin gitu ya, atau misalnya mengorganisir ya klub tadi, membiasakan lagi kebiasaan tradisi belajar gitu ya lewat klub studi atau apa, kelompok diskusi dan lain-lain. Ya itu dilaksanakan dan dibanyakan aja gitu. Jadi sehingga orang yang udah kepantik mungkin pada waktu itu ada mahasiswanya baru tahu ya, wajar misalnya baru semester pertama atau dalam kuliah, tapi setelah lewat dari situ pas ketika demo itu ternyata kenalan dengan kakak kelasnya, saya punya klub diskusi teori politik ini loh gitu, mau nggak ikutan. Nah itu kan jadi satu sarana juga untuk masuk ke satu aktivitas yang lebih mendalam ya daripada misalnya ikut-ikutan. Nah kalau demo itu sendiri kan di sisi lain kan bisa dilihat ini ya, dari segi positif, orang kan ketemu. Benar-benar. Itu tuh di satu sisi juga bisa dilihat sebagai katakanlah tanda kutip aktivasi ruang publik ya. Maksudnya gini, jalan yang tadinya jalan raya misalnya, yang tadinya hanya lalu lalang kendaraan, tapi ada orang kumpul 4 jam
untuk ada kesempatan ngobrol di situ. Dan orangnya bisa dari segala macam penjuru. Nah, 4 jam itu kan kesempatannya sangat baik yang untuk misalnya saya sering ngalamin soal kalau misalnya Mayday ya atau apa misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin kelihatannya dari jauh, oh dari mana Pak? Oh dari Prinsewu ini, dari saya kami dari kelompok petani ini, terus ngobrol gitu kan. Tapi kita juga bisa tahu dari mana Pak gitu, atau Bu gitu. Dari situ aja suka rame. Ini ngapain Pak ini nunggu ini biasanya ada bantuan atau bagi-bagi makanannya kan. Kita kan jadi lebih tahu ya. Tapi ada kesempatan ngobrol gitu dengan orang-orang yang datang dari berbagai macam penjuru di situ. Nah, setelah ngobrol itu orang mungkin bisa bertukar kontak apa-apa dan lain-lain, terus kemudian bisa bisa beraktivitas lebih lanjut ya, lebih mendalam seperti itu. Itu sih kesempatannya, jadi harus direspon sama anak-anak muda yang lebih punya kesadaran untuk mengorganisir suatu kegiatan yang lebih mendalam belajar gitu. Jadi emang penting ya Pak ya untuk merespon positif, kayak misalkan ada yang baru pengen join gitu kan, untuk direspon positif daripada dikata-katain FOMO lu gitu kan. Nanti dia habis dikatain, misalkan dia yang niatnya ada niat baik nih, kayak wah join lah gitu, konsolidasi, saya juga pengen nih berperan penting sebagai mahasiswa kan, punya privilege gitu, datang dia ditanyain lu ngerti nggak ini apa aja pengen bahas, waduh saya belum ngerti, FOMO lu, besoknya mungkin dia nggak bakal join lagi gitu. Kalau yang komentarnya seperti itu berarti dia juga kemungkinan kan nggak banyak belajar, karena dia hanya bisa berkomentar lu FOMO. Oh iya bener juga sih Pak ya, orang yang komentar kalau dia pegiat pembelajar berarti dia ayo belajar yuk, gitu. Jadi FOMO teriak FOMO ini. Baik Pak, terus saya pengen nanya nih Pak, tentunya FOMO ini kan ngasih efek yang besar ya Pak ya, dimana yang kayak Bapak tadi bilang, orang jadi gerbang gitu, oh ya saya pengen tahu gitu, saya pengen tahu. Kemungkinan ada nggak sih Pak, dengan adanya gerakan FOMO ini, kita sebagai mahasiswa mampu merubah sistem kotor pemerintah? Ya saya ngomong terus terang aja ya Pak ya, kayak negara kita ini bisa dibilang lagi kacau-kacaunya lah, bohong kalau misalnya negara kita sekarang ini dibilang baik-baik aja. Nah, dengan adanya fenomena FOMO ini kan akhirnya orang-orang jadi lebih banyak tahu gitu kan Pak. Tapi memungkinkan nggak Pak, kayak fenomena FOMO ini dapat mengubah suatu kultur pemerintah yang kotor gitu, dengan banyaknya massa yang tahu gitu keburukan pemerintah ini, gimana menurut Bapak? Kalau mau mengubah itu kan tahu aja tidak cukup, tapi setelah tahu mengubah itu kan perlu dengan tindakan ya. Tapi tindakan itu basisnya adalah pengetahuan gitu ya. Nah, tentu saja FOMO itu kan ringkasnya kan ikut-ikutan ya. Tentu saja kalau misalnya dengan ikut-ikutan ya pasti nggak akan cukup ya untuk mengubah satu keadaan gitu. Nah, dan juga apa yang disebut FOMO tadi kan mungkin bukan gerakan ya, itu populer aja kali ya, untuk menamai satu gejala kali ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, tapi itu lagi, pertama mungkin kita lihat dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah kondisi strukturalnya, yaitu saya utarakan tadi. Kondisi strukturalnya adalah untuk anak-anak muda hari ini yang kuliah itu, negara jelas, banyak pengamat juga bilang mengalami deindustrialisasi. Sektor manufaktur yang biasanya menyerap tenaga kerja tinggi itu penyusutan gitu ya. Terus kecenderungan investasi juga itu di sektor yang padat modal ya, kayak di nikel, pertambangan itu kan padat modal, bukan padat tenaga kerja ya, padat karya gitu ya. Terus kemudian juga yang sektor padat modal itu juga dikuasai oligarki gitu ya. Dan kemampuan pemerintah juga untuk menarik investasi luar negeri gitu ya, FDI, untuk membangkitkan manufaktur itu belum kelihatan pasca undang-undang cipta kerja gitu kan. 2 tahun terakhir PHK di sektor manufaktur banyak itu PHK. Dan tadi rezim kerja fleksibel yang sekarang makin kontraknya makin pendek, orang gampang di stop pekerjaannya, dan jaminan-jaminan sosialnya juga makin berkurang ya.
imbas undang-undang Cipta Kerja itu kan membuat masa depan tuh makin nggak pasti buat anak-anak muda gitu, buat sebagian besar anak muda seperti itu. Dan kondisi struktural itu nggak bisa dinafikan lah, itu keadaan objektif gitu ya. Maksudnya ada FOMO atau nggak ada FOMO, kalau kondisi objektifnya seperti itu, pasti kalau nggak ditanggapi ya dengan satu kebijakan yang bisa misalnya orang jadi tersesat tenaga kerja kemana, itu satu waktu bisa meledak gitu, jadi bom sosial. Apalagi kita kan ngadapin juga bonus demografi kan. Nah, dalam maksudnya 1 dekade ke depan kan populasi tenaga kerja produktif itu akan membesar gitu. Nah, kalau kebayang kalau semuanya pekerjaannya nggak pasti kan, itu lama-lama bisa ya orang kalau kerja nggak pasti, hidup harus berjalan, pusing, orang pusing, gampang cepat marah, bisa social unrest ya, keresahan sosial itu bisa mudah untuk merebak, sedikit dipicu bisa banyak terjadi kebakaran gitu ya. Itu mudah-mudah aja. Dan ya ketika orang kemudian anak-anak muda bisa cepat tersedot minatnya terhadap isu politik karena pengaruh medsos gitu ya, itu harus ditanggapi dengan misalnya membangun satu aktivitas yang mengarah gerakannya lebih terkonsolidasi, katakanlah gitu ya. Ini kan kalau pembicaraan kita tadi kan mahasiswa masih katakanlah ikut-ikutan ya. Tapi gimana yang tadinya ikut itu bisa terkonsolidasi jadi satu movement gitu. Nah, kalau jadi satu gerakan itu kan mesti ada satu tindakan yang punya aspek disiplin. Ya misalnya klub belajar itu kan mesti ada satu sisi disiplinnya. Komitmen tiap minggu atau tiap bulan untuk ketemu, komitmen membaca, komitmen menulis gitu ya. Terus komitmen nanti setelah itu kan berjejaring dengan kelompok-kelompok lain gitu ya, terus membuat sesuatu apa yang lebih berdampak. Nah, dibangun ke seperti itu, kalau kemudian sudah bisa terbangun jadi satu gerakan terkonsolidasi gitu ya, punya tujuan yang jelas ya, bisa aja anak-anak muda itu jadi satu kekuatan sosial untuk mendorong perubahan misalnya kebijakan pemerintah ke arah yang lebih baik, atau mungkin mendorong perubahan struktur kekuasaan misalnya, yang sekarang kan kontrol oligarki sangat menyata. Nah, gimana ini supaya tidak seperti itu gitu, keadaannya diubah gitu kan, bisa aja. Nah, tapi itu harus dengan pekerjaan yang dilakukan harus dengan kesadaran orang-orangnya tuh, dan orang yang berkesadaran kan nggak mungkin karena ikut-ikutan, apalagi ikutnya karena takut. Nah, jadi itu harus direspon lah situasi yang membentuk minat politik anak muda sekarang ini dengan cepat karena medsos, harus direspon secara lebih serius gitu ya sama anak-anak muda itu sendiri. Dan jadi kayak suatu anak-anak muda ini mampulah, maksudnya memungkinkan untuk mengubah suatu sistem politik yang kotor ini menjadi agak lebih baik lagi kalau mereka nggak cuma ikut-ikutan, tapi setelah mereka coba untuk ikut, mereka mempelajari, mendalami, lalu baru menerapkan gitu ya Pak. Oke. Jadi dari kesimpulan kita ngobrol podcast tadi Pak terkait fear of missing out ini, saya bisa menyimpulkan kalau FOMO ini ternyata nggak selalu berdampak negatif nih ya, nggak hanya ngebuat FOMO ini dipandang sebagai hal yang buruk lah gitu. Maksudnya orang lihat lu FOMO politik artinya orang ini pasti jelek gitu dalam politiknya. Tapi ada juga dampak-dampak positif yang mungkin kedepannya akan memberikan pengaruh yang sangat besar kalau orang FOMO ini mau untuk belajar dan diberikan ruang untuk mereka belajar gitu Pak ya. Mungkin cukup sampai di sini lah ya Pak podcast kita. Tadi kita juga udah bahas banyak bener gitu kan. Makasih banyak Pak. Saya jadi lebih terbuka karena kan kita mahasiswa ini gimana ya Pak, memiliki privilege yang lebih lah dibandingkan dengan orang-orang yang maaf tidak kuliah gitu kan. Karena kalau orang dengar kata mahasiswa pasti orang akan bilangnya oh
dia akademisi, dia pintar, dia paham gitu. Tapi bagaimana cara mahasiswa itu juga bisa memanfaatkan privilege yang sudah ada gitu Pak. Itu benar-benar membuka pikiran saya gitu Pak tentang adanya FOMO-FOMO ya, karena saya juga ya nggak terlalu ini banget Pak, nggak semua perkembangan politik saya paham gitu kan. Cuman dengan adanya Bapak penjelasan tentang FOMO dari sisi positif dan negatif membuat saya juga jadi nggak ngejudge orang kalau dia coba untuk paham itu FOMO, sama saya juga nggak menjudge diri saya sendiri kalau saya sok tahu gitu Pak. Oke, mungkin itu tadi Sobat Teknokrat, cukup sampai di sini ya podcast kita bersama Pak Fuad. Terima kasih banyak Pak Fuad atas ilmunya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini di Spotify untuk follow akun Spotify kami yaitu Podcast Teknokrat Unila, dan juga untuk Instagram terbaru kami yaitu Tech Life. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang menonton di YouTube untuk subscribe, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang masih pengen nih kayak penasaran dengan apa podcast selanjutnya atau mau request mungkin terkait apa sih yang bakal dibahas lagi pada segmen santuy ini, boleh banget untuk komentar. Oke, sampai di sini saya akhiri. Saya Mita Rahmajani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berpikir merdeka. Boleh nih Pak, kita ngomong tetap berpikir merdeka. Pakai tangan kiri Pak. Kalau teknokrat tangannya kiri Pak. Mungkin kalau saya bilang Teknokrat Unila tetap berpikir merdeka gitu Pak. Baik. Teknokrat Unila tetap berpikir merdeka. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama.